Untuk soal pertama kita misalkan X sama dengan 8 dikurang 17 D ditambah T pangkat 3, dimana di pertanyaan nomor A tentukan kecepatan fungsi kecepatan partikel Vt dan fungsi percepatan At. Untuk mendapatkan fungsi kecepatan Vt, kita turunkan fungsi posisi xt terhadap waktu, maka kita dapatkan V sama dengan min 17t ditambah 3t kuadrat, di mana V dalam meter per detik. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah fungsi percepatan At. Untuk mendapatkan fungsi percepatan At, kita turunkan fungsi kecepatan Vt dari atas terhadap waktu, dan kita dapatkan A sama dengan plus 6t, dengan A dalam meter per detik kuadrat. Kemudian pertanyaan yang B, apakah pernah dalam waktu tertentu V sama dengan 0? Untuk pertanyaan B, kita memasukkan V T sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0 sama dengan min 17 ditambah 3t kuadrat, yang memiliki penyelesaian t sama dengan plus minus 3 sekon. Maka kecepatan adalah nol pada 3 detik sebelum dan 3 detik setelah pembacaan 0. Pada jam. Oke, selanjutnya pada pertanyaan selanjutnya. Oke, pada pertanyaan selanjutnya, jelaskan gerakan partikel untuk T lebih besar daripada 0. Untuk T sama dengan 0, partikel berada pada x0 plus 8 meter dan bergerak dengan kecepatan V0 sama dengan min 17 meter per sekon, yang artinya ke arah negatif dari sumbu X. Percepatannya adalah A0 sama dengan 0, karena pada saat kecepatan partikel itulah partikel tidak berubah. Untuk T lebih besar daripada 3 sekon, partikel bergerak ke arah kanan. Pada sumbu.
Kecepatan tetap positif dan semakin bertambah besar nilainya. Kecepatan pada saat itu positif juga, semakin bertambah nilainya. Kita lanjut pada soal nomor 2. Seorang pelajar melempar bola kasti ke arah atas atau vertikal dengan kecepatan awal V0 meter per sekon. Buatlah satu contoh kecepatan awal tersebut, kemudian hitung. Pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimumnya? Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebelum bola meninggalkan sang pelajar kembali ke tangannya, percepatan jatuh bebasnya adalah A sama dengan min G. Yang dalam arti adalah karena nilainya tetap, maka kita bisa menggunakan A sama dengan min G sama dengan min 9,8 meter per sekon kuadrat. Kedua, untuk mengetahuinya kecepatan V pada ketinggian maksimum harus sama dengan 0, maka dengan mengetahui nilai F, A, dan kecepatan awalnya, kita misalkan V0 nya sama dengan 22 meter per sekon, dan variabel yang dicari T, maka kita dapat menyelesaikan persamaan yang berisi 4 variabel tadi. Maka kita peroleh T sama dengan V dikurang V0 per A sama dengan 0 dikurang 22 meter per sekon per tadi ini min 9,8 meter per sekon kuadrat sama dengan 2,24 sekon. Kita lanjut pertanyaannya, yang pertanyaan B, berapakah ketinggian maksimum bola dari posisi pelemparan? Di sini kita bisa mendapatkan Y0 sama dengan 0. Kemudian kita dapat menuliskan persamaan notasi Y sama dengan Y kurang Y0 sama dengan Y, dan V sama dengan 0. Dan untuk menyelesaikan Y, kita peroleh untuk mencari penyelesaian Y, kita peroleh Y sama dengan V kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A, yang dimana sama dengan 0 dikurang 22 meter per sekon tutup kurung kuadrat per 2 dikali min 9,8 meter per sekon kuadrat, yang hasilnya adalah 24,7 meter. Kita lanjut pada soal nomor 3. Kevin adalah seorang kosmonot di stasiun ruang angkasa internasional dalam sebuah orbit lingkaran mengelilingi bumi di ketinggian H sama dengan 430 km dengan laju konstan V sama dengan 5,5 km per sekon. Masa M Kevin adalah 70 km. Berapakah percepatannya? Baik, di sini Kevin mengalami gerakan meningkat beraturan yang berarti juga mengelilingi percepatan sentrifugal dengan mengelilingi magnitudo yang diberikan oleh A sama dengan V kuadrat per R. Jari-jari R pergerakan Kevin adalah RE plus H, di mana RE adalah jari-jari bumi, jari bumi, yang dimana jari-jari bumi adalah 6,37 kali 10 pangkat 6 meter yang diambil dari appendix C. Maka daripada itu kita dapatkan A sama dengan V kuadrat per R sama dengan V kuadrat per RE plus H sama dengan kita masukkan
V-nya 5,5 kali 10 pangkat 3 meter per sekon kuadrat per, masukkan RE-nya 6,37 kali 10 pangkat 6 meter ditambah 0,43 dikali 10 pangkat 6, dimana hasilnya adalah 4,4 meter per sekon kuadrat. Nah, pada soal nomor 4 kita dapat melihat gambar 845A berlaku untuk pegas dalam sebuah senapan gabus. Grafik tersebut menunjukkan gaya pegas sebagai fungsi dari renggangan atau tekanan pegas. Pegas ini ditekan sejauh 5,5 cm dan digunakan untuk mendorong 3,8 gram gabus dari senapan. Pertanyaannya adalah, berapakah laju gabus jika dilepaskan saat pegas melewati posisi relaksasinya? Dari grafik kemiringan tersebut kita menemukan konstanta pegas K sama dengan delta F per delta X, yang dimana sama dengan 0,10 Newton per cm atau 10 Newton per meter. Pertanyaannya adalah, berapa laju gabus jika dilepaskan saat pegas melewati posisi relaksasinya? Menyamakan energi potensialnya, pegas terkompresi dengan energi kinetik gabus pada saat pelepasan. Setengah kx v kuadrat menjadi v sama dengan x dan x sama dengan 0,0055 meter.